Inilah 30 hari bersuara ala podcast Kepo Buku bersama Rani, Toto, dan Steven. Selamat mendengarkan. Oke, di Kepo Buku edisi 30 hari bersuara di hari ke-30, makin dekat ke tahun baru. Nah, topik kali ini adalah lu ngapain sih, Tok? Topiknya panjang banget loh. Personal banget buat gue. Lu ngapain sih, Tok? Kagak, barusan ada suara berisik, lu ngapain lagi nyuci piring? Ya kan beberapa hari yang lalu lu pamer lu lagi rekaman lu lagi makan. Gue sambil makan permen juga. Ada sih, gak ada cemilan. Di Singapura gak ada cemilan. Pusatnya makanan. Oke, Topik hari ini spesial karena topiknya adalah spesial. Jadi gue mau pancing lu dengan cara begini deh. Biar yang udah nyiapin buku dengan judul spesial. Nggak bisa gitu lu sebut spesial, gue langsung satu kata. Apa? Lu sama lu belum sebut garing. Spesial pakai telur kata gue. Alah, nggak ada hubungannya sama buku, Herr Toto. Ada. Gue inget kalau masalah spesial pakai telur, gue selalu inget dengan yang namanya nasi goreng. Dan gue ketika nasi goreng, gue inget banget buku yang pernah dibawa Steven diulas, yaitu buku tentang nasi goreng. Bener gak, Ben? Yang dimasak pakai Whiskas. Nah, makanan kucing. Edisi keberapakah itu? Jawab. Yang bisa menjawab dengan benar akan kita... Adalah. Kecuali Steven. Kecuali. Apa, Fen? Bukunya siapa ya, Fen? Ingat gak lo, Fen? Bukunya Harnas ya? Kang Harnas kalau nggak salah namanya. Nah, tuh. Iya, yang dia cerita masak nasi goreng dengan makanan kucing, Whiskas. Iya. Curang lu tuh. Nah, gue mah ingatan gue tajam. Ya udah, sebelum gue ajuin pertanyaan, gue lempar ke Steven deh. Kalau tema spesial apa, Fen? Buku ini kan spesial banget nih buat kita-kita ya, Bang Rane ya, Mas Toto ya. Buku apa tuh? Buku apa tuh spesial? Ya pokoknya buku deh. Nah, kemarin tuh... Oh, buku secara umum, oke. Buku secara umum. Nah, kemarin tuh waktu Mas Toto selesai umroh, di Malaysia tuh kebanjiran gede ya. Itu sampai banjir. Ribet loh. Sampai banyak usaha yang kena dampaknya orang-orang. Nah, kalau misalnya buku-buku lo kebanjiran tuh gimana nih perasaan lo? Wah, itu mah spesifik banget ceritanya buat Randy. Yoi, buat gua itu. Yang pernah kebanjiran. Yoi, gua pernah kebanjiran hampir 2 meter gua di Bekasi. Dan itu menyebabkan beberapa buku gua ngambang. Rest in peace, ngambang. Bareng tokai, bareng kasur, segala macam. Tapi sebelum Randy jawab ya, mungkin Randy jawab karena itu pengalaman pribadi. Tapi kalau gua ngebayangin bagaimana kalau gua kehilangan buku gitu mungkin. Koleksi-koleksi buku gua yang tiba-tiba bukan karena memang gue mau sumbangin, bukan karena memang gue mau kasih orang gitu kan, atau mungkin gue akan jual gitu. Tiba-tiba hilang gitu, atau buku yang gue sayang ya gue gimana ya? Mungkin buat gue buku itu udah kayak keluarga sih, Van. Sampai segitunya lu? Oh iya, serius. Ada buku-buku yang memang gue simpen. Dan menurut gue, kadang-kadang buku yang sederhana aja gitu, tapi ini udah nggak diterbitin lagi gitu. Misalnya nggak diterbitin lagi, atau gue punya kenangan, tapi ya biasanya gue simpen gitu. Walaupun kadang-kadang bukunya sederhana aja gitu. Bukan suatu buku yang gimana gitu punya. Tapi personal, makanya itu. Gue gak bisa ngebayangin kalau ketika buku. Orang kadang-kadang bukunya diberesin sama istri gue gitu ya. Ditaruh di gue. Buku gue ini mana ya? Kok lu hafal sih? Ya apalah. Tapi kan lu gak pernah baca tiap hari ya. Karena buku itu gue tahu itu gue yang gimana ya. Udah gue inget gitu. Bener gak sih maksud gue? Keren. Keren nih. Jadi spesial tuh ya buku yang mempunyai kesan tersendiri di hati lu ya. Iya gitu. Kalau di 2021 ada nggak buku yang masuk dalam daftar buku spesial lo? Itu sama aja pertanyaan. Tanya buku gue paling spesial. Ya nggak, karena kan lo bilang buku tuh ada kesan apa udah kayak keluarga gitu sama lo. Dan pasti di antara semua buku itu ada yang lo anggap keluarga deket banget gitu kan? Oke. Mungkin yang mungkin lu nggak akan kasih ke siapapun karena buat lu ini berharga gitu. Mungkin buku yang salah satu spesial gue justru buku yang selalu kita omongin, bukan selalu kita omongin ya, yang membuat gue beli buku ini karena kita selalu ngomongin, toh lu kok nggak bisa baca cergam sih. Jadi pertama kali yang gue ingat adalah bukunya yang bukan gue spesial ya, itu adalah Sabrina. Karena itu adalah Sabrina, benar ya judulnya ya? Oh, Sabrina, novel grafis. Novel grafis. Karena itu
menurut gue novel grafik termahal yang pernah gue beli. Pertama kali gue beli novel grafik termahal itu Sabrina. Itu yang paling spesial ya. Itu 2021 apa 2022 ya? Pokoknya kalau lu ngomong yang spesial di buku Sabrina, mungkin itu gitu. Lu ceritanya kan di 2021 ini. 2020 apa 2021 ya? Di pokoknya tahun ini lu cerita. Gitu. Jadi ya walaupun terbitnya udah jauh sebelumnya, tapi kan yang gua maksud adalah buku di tahun ini yang lu beli di tahun ini yang lu anggap spesial. Jadi Sabrina ya. Sekarang kita tanya juragan buku nih. Pusing-pusing dia mikir nih. Di 2021 lu sebut satu buku yang menurut lu masuk dalam kategori spesial. Steven. Ada tuh. Ada. Buku catatan hariannya Arswendo yang dicetak ulang gitu. Catatan harian Arswendo. Emang ada? Iya. Jadi kan ada apa ya? Ada kayak ketikan-ketikan beliau yang tersimpan di komputer, dilihat lagi. Oh, ada nih tentang kehidupan awal-awal mereka di Jakarta misalnya. Ketika beliau harus mengandalkan pekerjaan istri serabutan untuk cuma membeli mesin tik misalnya. Dan juga banyak banyak testimoni dari para sahabat, para kolega di buku itu. Oh, gue tahu nih. Gara-gara diulas di Kepo Buku, gue beli nih buku nih. Judulnya Bersyukur Tanpa Libur kan? Iya, betul. Catatan kehidupan Arswendo Atmowiloto. Wah, iya cakep. Yang bagian yang gue suka dari buku itu adalah ketika dia cerita tentang anjingnya. Oh iya. Iya kan? Ada bagian itu kan, anjing kesayangannya. Gitu. Wah, dapat juga. Rupanya juragan buku juga ada buku spesialnya ya. Iya. Oke. Itu yang bikin mewek juga nih di awal tahun tuh. Sampai mewek deh. Kenapa tuh bisa mewek? Ya, pokoknya benar-benar menyentuh aja gitu, Mas Toto. Selain ada satu juga buku yang bikin mewek asli. Apa tuh? Yang Bandung Van Celebes. Alah. Kenapa lagi? Itu boleh dong. Iya. Sampai 2 kali lo dibahas lo di 30 hari bersuara lo. Wah, bokap gua sampai berkaca-kaca tuh dan langsung bilang, Steven mana katanya gitu. Pengen kenalan sama Steven katanya. Pengen dikasih bukunya. Udah punya. Ya, makanya pengen gue, wah Steven bagus, pengen gue kasih bukunya. Lah, udah baca itu. Udah baca. Kalau bukan buku yang lain. Ya udah, kalau emang itu salah satu yang spesial lo, kalau mau ngomong ke bokap gue sekarang lo mau bilang apa? Oh iya. Puang, terima kasih ya udah bikin arsip-arsip tulisan Puang selama masa kecil, remaja, dan ketika sudah berkeluarga. Itu kayak Itu kayak kebijaksanaan, kearifan yang tidak akan bisa lepas lah dari para pembaca gitu. Wow. Terima kasih. Dan di luar dugaan ini tanpa kita rencanakan, sekarang kita hadirkan bapaknya Rane. Silakan. Nggak ada. Oh, bener. Langsung tarik bokap lo. Kan kayak apa namanya? Hitam putih. Hitam putih. Apa sih hitam putih? Itu kayak ada. Kayak acara lapor Pak. Tiba-tiba nongol. Oke. Itu topik spesial. Nah, kalau buku yang masuk dalam kategori paling spesial, walaupun udah terbitnya lama, tapi kemudian gue udah pernah baca, bukunya hilang, tapi kemudian gue beli lagi dan gue baca kembali. Itu judulnya adalah Still Like an Artist oleh Austin Kleon. Lu pernah dengar nggak buku itu? Wah, kalau belum, lu wajib beli toh. Steven apalagi? Apa tuh? Still Like an Artist, Austin Kleon. Oke. Kenapa? Nah, ya karena gue tuh kan lagi ngumpulin banyak. Dari dulu emang gue suka baca buku tentang gimana sih memunculkan kreativitas gitu. Oke. Dan Still Like an Artist ini keren banget gitu. Gue gak akan cerita detail, tapi lu bisa lihat di salah satu episode 30 hari bersuara tuh gue bahas di situ. Itu karena kreativitas itu kan bukan sesuatu yang bisa ada stepnya. Step pertama harus begini, step kedua harus begini gitu. Itu nggak bisa, kreativitas itu nggak bisa diatur kayak gitu. Nah, Austin Kleon itu semakin menegaskan bahwa sebenarnya ini bisa
kreativitas itu memang bukan seperti itu. Jadi dia itu memberikan percikan-percikan inspirasi di bukunya yang terdiri dari 10 poin yang justru bisa membantu lu untuk kreatif gitu. Detailnya ada 10 step itu nanti lu coba baca sendiri deh atau dengar sendiri di salah satu episode di 30 hari bersuara gitu. Dan itu buku yang paling berharga yang akan gue simpan sampai kapanpun. Kalau nggak kebanjiran. Kalau enggak dong, jangan gitu dong toh. Ya lu taruh di loteng dong. Itu loteng. Ya tetap aja jangan sampai rumah gue kebanjiran. Iya, bener itu sih, bukan masalah bukunya doa. Oke, itu dia topik spesial. Ada lagi topik spesial atau sesuatu yang spesial yang terjadi di 2021 lu yang terkait dengan buku? Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Bisa aja tiap hari kita baca buku ya. Yoi, udah sarapan biasanya. Kalau Steven, ada sesuatu yang spesial nggak yang terjadi pada diri lo di 2021? Kayaknya nemuin penerbit baru aja gitu ya. Jadi apa ya? Kayak tahu tuh kayak buku-bukunya tentang bacaan liar gitu ya. Di masa-masanya Balai Pustaka, terus ada apa ya? Ada juga penerbit Rotasi Books, mereka bikin komik-komik grafis yang diterjemahin juga dengan bagus gitu. Rotasi Books. Terus apa lagi ya? Ya seru aja sih, bisa nemu judul-judul yang baru juga kayak Bandung Fan Celebes tadi gitu. Yang pengen aku tanya nih buat Bang Rane nih, yang kemarin di acaranya Pacar Buk, yang di acaranya Pacar Merah, gimana tuh tanggapan audiens ataupun apa sih yang bikin Bang Rane tertarik untuk lihat para pelantang buku di zaman media sosial kayak sekarang ini? Keren. Apa insight-nya gitu? Asli keren banget. Walaupun gue awal-awalnya merasa agak out of place karena gue paling tua di situ. Dan tuanya itu tua jauh, bukan tua yang beda 2-3 tahun, jauh. Jauh banget. Banyak yang udah seumur anak gue. Tapi nggak apa-apa. Yang seumur gue ada. Lu seumur gue, Toto. Oh iya. Tapi gue nanya, berarti lu. Tapi gue seneng karena di acara Pacar Merah itu membuka wawasan gue bahwa generasi sekarang dan kesukaannya pada buku itu seperti apa, kemudian juga dikaitkan dengan kehidupan mereka, dunia mereka sekarang. Buat gue tuh ngebuka mata gue banget lah gitu loh, karena selama ini kan mungkin gue ini sudah masuk kategori bapak-bapak penggerutu yang selalu merasa bahwa wah anak-anak sekarang nggak baca, malas baca. Begitu gue lihat di acara Pacar Merah, antrian beli bukunya aja itu panjangnya minta ampun. Dan itu semuanya gue perhatiin anak-anak muda. Kenapa namanya Pacar Merah? Itu gue udah belum nanya tuh ke Mbak Widi itu, nanti deh gue tanya deh. Oh, lepas di sana lu belum tanya. Enggak. Gue takut dianggap nggak gaul gue kalau tiba-tiba gue nanya, kenapa sih disebut Pacar Merah gitu. Tapi di acara Pacar Merah itu juga gue, teman-teman, ini acara festival literasi ya, yang dibikin tanggal 5 Desember lalu, dan gue diundang mewakili Kepo Buku untuk cerita soal pelantang buku. Tadi Steven nyebut kan, pelantang buku itu adalah orang yang menceritakan tentang bukunya kepada orang lain gitu, dengan harapan akan bisa mempengaruhi orang lain untuk juga yuk masuk ke dunia membaca gitu. Ngomong-ngomong, lu udah pada tahu arti pelantang belum? Gue baru tahu sekarang. Nah, Steven udah tahu arti pelantang belum? Pelantang, bukannya ini sama kayak toha gitu ya? Toha. Gue demen Steven nyebut istilahnya toha sama Toto dicondet. Dah. Toha tuh speaker, pengeras suara. Gitu. Nah, di acara Pacar Merah itu yang spesial buat gue, ini juga spesial ya, karena akhirnya gue membeli semua bukunya Mbak Reda Gaudiamo. Jadi gue sekarang punya Nawila, kemudian gue punya Aku, Maps, dan Babs,
Dan gue punya Nawila yang berikutnya yang Nawila dan Rumah Dalam Gang. Dan gue punya gue punya bukunya Mbak Reda yang judulnya Potret Keluarga Reda Gaudiamo. Oke. Lengkap sudah. Oke. Lengkap sudah. Itulah yang spesial-spesial dan jangan lupa lah sebagai kita bertiga tentu juga yang spesial di tahun 2021 adalah karena kita punya banyak sekali teman-teman baru di Kepo Buku. Dan banyak sekali teman-teman yang cerewetnya luar biasa, selalu nagih kapan keluar lagi Kepo Buku. Sampai kita sempat vakum aja pun diuber-uber terus gitu. Jadi terima kasih dan mohon maaf. Mohon maaf kita sempat vakum. Sempat vakum gitu. Karena emang kotor rumah kita itu. Jadi kita vakum cleaner dulu. Harus di vakum. Iya, harus di vakum. Teruskan kegaringan Anda Bapak Rani. Terima kasih Bapak Toto. Saya tertular kegaringan dari Anda. Baiklah. Itu dia topik spesial dan kita akan masuk besok ke topik yang paling spesial karena ini adalah terakhir di 30 hari bersuara, yaitu topiknya adalah pesan. 30 hari bersuara adalah gagasan dari komunitas The Podcaster Indonesia. Saya Tante Google, sampai ketemu di episode besok. Permisi cuy.